Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di pagi hari ini di Selasa 20 November 2024 dalam program Sarapan Rohani Gereja Kristen Protestan di Bali Jemaat Galang Ningyang Abian Base. Sebelum kita mulai segala aktivitas kita sepanjang hari ini, baiknya kita membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk sebagai kekuatan perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Segala puji syukur kunaikkan kepada Engkau ya Bapa. Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus. Ucap syukur, terima kasih ya Bapa. Luar biasa Engkau ada dalam kehidupan kami Tuhan, karena kasih karunia-Mu pada hari ini, di hari Selasa 26 November kami bisa bangun kembali dalam keadaan sehat sempurna. Itu semua karena kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, sepanjang malam Tuhan sudah merangkul, menggendong, memelihara, memeluk kami dalam dekapan malam, sehingga pada pagi ini kami bisa bangun dalam keadaan sehat, sempurna, tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas nafas hidup yang Kau berikan kepada kami pada hari ini Tuhan. Kami percaya dengan pertolongan-Mu Tuhan, jika kami diberikan hidup pada hari ini, ada berkat Tuhan, ada janji Tuhan, ada pemelihara Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa bagi kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Sebelum kami berkarya dan beraktivitas pada hari ini, kami akan membaca dan merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu yang Kau sudah sediakan bagi kami untuk penuntun kami dalam perjalanan kehidupan kami pada hari ini. Inilah doa syukur kami Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, pada hari ini 26 November kita sudah disediakan dua ayat yang menuntun kita pada hari ini. Kita ambil dari Yesaya 45 ayat 15 yang bunyi demikian. Sungguh Engkau Allah yang menyembunyikan diri, Allah Israel juru selamat. Kemudian bacaan yang kedua adalah Efesus 3 ayat 8-9 yang berbunyi demikian. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Demikianlah ayat penuntun kita dalam sepanjang kehidupan kita, perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Di sini saya beri tema judul pada hari ini, di hari Selasa 26 November ini adalah Tersembunyi Ujung Jalan. Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih semua sudah sering mendengar lagu Tersembunyi Ujung Jalan. Mungkin ada dari antara Bapak Ibu yang lagu ini merupakan lagu favorit dalam kehidupan Bapak Ibu yang alami selama ini. Di situ jika kita menyanyikan lagu itu dengan sepenuh hati, ada kalimat-kalimat yang betul-betul menyentuh hati dan perasaan kita. Di situ diajarkan kepada kita bahwa di nyanyian tersebut berkata, tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh. Ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tidak ku tahu. Bapa, ajar aku ikut apa maksud-Mu. Tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Lirik lagu di atas bukan lagi menjadi lagu asing bagi kita. Dari kecil mungkin kita, dari remaja, kita pernah mendengar lagu itu sampai saat ini ya Tuhan. Ya, lagu itu. Lagu yang luar biasa yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam lirik lagu tersebut tersiratkan makna bahwa kehidupan kita ada dalam kendali Tuhan. Memang hidup kita ini kadang-kadang di luar kendali kita, tapi yakin dan percaya hidup kita tetap ada dalam kendali Tuhan. Seringkali mungkin dalam perjalanan hari-hari kita di luar dugaan kita lah apa yang terjadi dalam hidup kita. Tapi percayalah,
apa yang boleh terjadi dalam hidup kita itu semua ada dalam kendali dan rancangan Tuhan. Dan seperti kata lagu-lagu itu, lirik lagu tersebut, tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh. Kita tidak pernah tahu jalan kehidupan kita sudah sampai di mana. Apakah kita lagi sedikit sekali untuk mencapai akhir kehidupan kita di dunia ini, atau lagi seperempat, atau lagi sejengkal. Kita tidak pernah tahu. Bapak Ibu saya sendiri pun tidak pernah tahu hidup saya akan sampai di mana. Tapi baiklah, mari kita ikuti perjalanan hidup yang kita alami saat ini, segala proses yang Tuhan berikan kepada kita, karena kita tidak pernah tahu. Itu semua adalah rahasia daripada Tuhan, yang seperti dikatakan dalam lirik lagu tersebut, semuanya adalah perjalanan hidup ini. Rahasia apapun yang boleh terjadi dalam hidup kita, itu semua adalah sesuai dengan rencana dan perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Jadi jangan kita pernah takut bagaimana nanti hidup saya ke depan akan menjadi seperti apa yang akan saya hadapi ke depan. Semua sudah masuk dalam rencana dan rancangan Tuhan. Jadi marilah kita tetap menyerahkan segenap perjalanan hidup kita kepada Tuhan. Dalam Yesaya dalam kitabnya menyatakan kemahakuasaan Allah melalui pekerjaan tangan Tuhan yang bekerja dengan cara tersembunyi, namun menjadi juru selamat yang menyelamatkan umat. Di sini kita melihat bagaimana sesungguhnya Yesaya mengajak kita agar kita tetap percaya pada segala rencana Tuhan dalam diri kita, sebab sekalipun tersembunyi atau misterius segala jalan kehidupan kita, namun semuanya membawa kebaikan dalam hidup kita, bahkan memberikan keselamatan bagi kita. Memang seringkali Bapak Ibu, kita merasakan apapun yang kita alami rasanya pahit, sakit sekali dengan kehidupan, perjalanan, pergumulan kita. Tapi jika kita pikirkan, kita ambil hikmatnya secara pelan-pelan, kita lihat bagaimana kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam proses yang Tuhan berikan, ada suatu rancangan yang terbaik, yang terindah yang Tuhan berikan kepada kita. Ada di sana kita nantinya akan memperoleh mahkota kemenangan yang Tuhan janjikan kepada kita. Biarlah kita tetap menjalani hari-hari kita dengan penuh sukacita. Pasti ada hikmah di balik semua itu dari setiap perjalanan hidup kita. Karena apapun yang Tuhan berikan kepada kita tidak pernah di luar batas kemampuan kita. Tuhan tahu batas kemampuan kita seberapa. Jadi jangan pernah takut Bapak Ibu dalam segenap perjalanan kehidupan yang kita alami. Di sana dikatakan dalam surat Efesus, Rasul Paulus menuliskan kesan akan luapan pernyataan yang melimpah kepadanya dari Allah, yang mana Paulus pun dipakai Tuhan untuk menyingkapkan rahasia kemuliaan Tuhan kepada umat, bahwa dialah Tuhan yang menyatakan kasih karunia, bahkan yang menciptakan segala sesuatu. Hal ini mau memberikan kita pengertian bahwa Allah mampu memakai siapa saja untuk menjadi perpanjangan tangannya sebagai pewarta kabar baik tentang rancangan baik bagi semua orang, termasuk bagi kita. Jangan pernah khawatir akan karya Tuhan dalam kehidupan kita. Sekalipun jalan di depan kita, kita merasa berkabutan dan tidak melihat jalan yang terang. Di sana terasa jalannya buntu, jalan yang kita hadapi. Tetaplah percaya bahwa Allah selalu ada di pihak kita dan mengerjakan segala hal baik untuk kita, asalkan kita tetap percaya dan terpaut kepada Dia. Jadi Bapak Ibu semua, termasuk saya juga sendiri, bahwa kita tidak boleh khawatir akan segala kehidupan kita, akan jalan-jalan hidup kita. Apapun yang Tuhan berikan, semua sudah masuk dalam rencana dan rancangan Tuhan. Seperti rilik lagu yang sudah kita pahami, yang kita sering nyanyikan, bahwa kehidupan kita semuanya sudah termasuk dalam rancangan Tuhan. Jalan-jalannya tidak sama dengan jalan kita, pikiran kita tidak sama dengan pikiran Tuhan. Jadi tetaplah semangat dalam segenap perjalanan kehidupan kita, karena kita tidak pernah tahu batas kehidupan kita akan sampai di mana. Tuhan pasti akan memberikan kekuatan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Segala proses yang Tuhan izinkan adalah adalah suatu rencana yang dahsyat di dalam kehidupan kita.
Biarlah kita menjalaninya dengan hati penuh syukur, mengucap syukur, tidak berkeluh kesah dalam perjalanan hidup ini. Terima dengan rasa syukur, terima dengan rasa sukacita segenap perjalanan hidup yang kita alami. Dan percaya Tuhan pasti menolong kita dan memberikan jalan terbaik atas segala pergumulan yang kita hadapi. Demikianlah firman yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini untuk menjadi kekuatan sepanjang hari ini, untuk menjadi pedoman dalam perjalanan kehidupan kita. Sebelum kita melakukan segala sesuatunya dan beraktivitas kembali dan mengakhiri renungan hari ini, baiklah mari kita berdoa bersama-sama memohon kekuatan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kita. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur, berterima kasih ya Bapa, pada perkenanan-Mu Tuhan. Pada saat ini, di pagi ini kami masih bisa mendengar sebagian kecil dari firman-Mu yang menjadi kekuatan kami dalam perjalanan kehidupan kami pada sepanjang hari ini Tuhan. Jika kami akan melangkah dan berjalan pada hari ini Tuhan, kami tidak tahu akan apa yang kami hadapi saat ini, akan siapa yang kami temui saat ini Tuhan. Segala rencana sudah ada di benak kami masing-masing Tuhan, tapi kami tahu segala rencana itu Tuhan belum tentu terwujud di dalam kehidupan kami, karena Engkau tahu yang terbaik bagi kehidupan kami. Biarlah kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan juga menjadi berkat bagi sesama kami. Jaga mulut kami, hati kami, pikiran kami, sikap kami Tuhan, supaya kami tidak menyakiti hati orang-orang yang ada di sekeliling kami Tuhan, tidak menyakiti orang-orang yang kami temui sepanjang hari ini. Biarlah kami tetap menjadi terang, menjadi anak-anak terang dimanapun Engkau tempatkan kami Tuhan. Jika kami akan beraktivitas sepanjang hari ini Tuhan, kami tetap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Sertai kami dalam segala langkah kami, kehidupan kami pada hari ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan menyertai kami, memberikan berkat kepada kami Tuhan, dan Engkau tidak akan meninggalkan kami sepanjang kehidupan ini. Kami akan berjalan selalu bersama-Mu Tuhan dalam segenap perjalanan kehidupan kami, tetap sehat sempurna, tetap menjadi berkat bagi sesama kami Tuhan, dan menjaga hati dan pikiran kami Tuhan. Sertai kami dalam kehidupan kami pada hari ini Tuhan, dan kami percaya Engkau sudah sediakan berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah kepada kami sepanjang hari ini. Inilah doa syukur kami Tuhan, ungkapan syukur kami pada hari ini Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Terpujilah nama Bapa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati, kasih karunia Tuhan menyertai sepanjang hari ini. Terima kasih, haleluya, amin.